السلام بتحية دار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat zuhur Masjid At-Taswiq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan bentuk syukur adalah dengan kita menjalankan segenap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajibnya, dan kita juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama yang Allah haramkan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini masih berada di bulan Syawal. Betul Pak? Yang mana mungkin hari ini berada di 25 atau 26 Syawal. Subhanallah, tak terasa begitu cepatnya waktu. Dari awal Syawal ini sudah hampir di penghujung Syawal. Di mana pada kesempatan siang kali ini kita seperti biasanya menggunakan waktu kita dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, menasehati di atas kebenaran dan menasehati dan saling menasehati di atas kesabaran. Yang mana pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membawa sebuah tema dengan judul mukmin yang kuat. Maka tema kita pada kesempatan kali ini berjudul mukmin yang kuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini diangkat daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka tema mukmin yang kuat ini diangkat daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dialah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun." Yang mana artinya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair,
Dan pada keduanya, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, pada keduanya tetap ada kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di awal hadis Nabi katakan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Maka kalau kita resapi dan kita renungkan hadis ini, di antara poin yang pertama yang penting kita lihat bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki tingkatan. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki tingkatan. Maka Nabi katakan ada mukmin yang kuat dan ada mukmin yang lemah. Artinya mukmin yang kuat berada pada tingkatan yang atas, tingkatan yang tinggi. Mukmin yang lemah berada pada tingkatan di bawahnya. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian firaq, sebagian paham Murji'ah. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh paham Murji'ah, bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang tsabit, sesuatu yang tidak memiliki tingkatan. Maka ini keliru. Bahwasanya iman, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, iman itu memiliki tingkatan. Dalam hadis ini dikatakan ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Maka ini menunjukkan iman itu memiliki tingkatan. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi yang lainnya. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una, atau dalam riwayat yang lain wa sittuna syu'bah. Bahwasanya iman itu beberapa bagian, ada 60 atau ada 70 tingkatan. Berarti semakin jelas bahwasanya iman itu memiliki tingkatan. Kita kadang pas semangat ibadah kita ngerasa dekat sama Allah nih. Kita ketika menjaga ibadah wajib kita, kemarin ketika Ramadan kita, subhanallah nih, ibadah demi ibadah kita jalankan, subhanallah, ini hati ini merasa dekat sama Allah. Kebergantungan jiwa kita, kalbu kita lebih dekat kepada Allah. Maka jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, hadis juga menjelaskan bahwasanya iman itu memiliki tingkatan. Ketika rajin-rajinnya ibadah kepada Allah, ketika rajin-rajinnya melaksanakan perintah-perintah Allah, semakin kuat menjauhi larangan Allah, semakin tinggi pula tingkatannya. Semakin tidak demikian meremehkan apa yang Allah perintahkan dan menganggap enteng apa yang Allah larang tetap dilanggar dan dilakukan, maka semakin rendah pula atau semakin di bawah pula tingkatan keimanan seseorang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang yang mukminnya kuat, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang kuat Allah katakan, Nabi sabdakan, khairun, lebih baik dan lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka di sini juga poin yang kedua apa yang bisa kita ambil, bahwasanya dalam hadis ini dijelaskan salah satu sifat Allah, Allah itu mencintai. Ya Pak ya, kita harus tahu bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Kita punya nggak sifat mencintai? Punya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat mencintai, menyukai. Kita mencintai anak-anak kita, mencintai istri kita, mencintai harta kita. Allah juga demikian. Allah memiliki sifat mencintai, namun bagaimana mencintainya Allah ini kita tidak mengetahui. Dan Allah tentu tidak sama kepada makhluknya. Allah mencintai. Salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu
sahabat? Yaitu al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Salah satu yang Allah cintai adalah mukmin yang kuat. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah binasakan dirimu kepada kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan ihsan. Allah mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Berarti kita faedah kedua, tadi kita mengetahui iman itu ada tingkatan, dan itu kita rasakan di dalam diri kita juga. Kedua, bahwasanya Allah itu memiliki sifat mencintai. Yang dicintai oleh Allah yang pertama apa? Sebagaimana dalam hadis ini, mukmin yang kuat. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana Al-Baqarah ayat 195. Kemudian juga hadis Nabi SAW menunjukkan Allah itu mencintai hambanya. Kita masih ingat kalau kita pernah mendengar atau membaca kisah perang Khaybar yang terjadi di Khaybar ke arah utara dari kota Madinah. Kalau ke arah selatan berarti daerah Yaman, Pak. Kalau ke utara jauh berarti daerah Palestina. Tapi tidak jauh, kurang lebih 100 atau 200 km ke arah utara, maka itu ada namanya daerah yang bernama Khaybar. Khaybar itu pernah terjadi perang Khaybar antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Yahudi kumpul semuanya di sana. Ada 3 suku di Madinah sudah terusir semuanya, kumpul di Khaybar. Ketika ditaklukkan benteng Khaybar ini, alhamdulillah kami sempat pergi ke melewati Khaybar ini. Masih ada bentengnya, sejarahnya benteng Yahudi Khaybar itu masih ada. Nabi SAW ketika belum ditaklukkannya Khaybar, Nabi ganti pemimpinnya. Di malam hari Nabi katakan kepada para sahabatnya, la u'tiyanna rayata ghadan, besok aku akan memberikan bendera kepemimpinan ini kepada seseorang. Kalau tadi kan umum kan, Allah mencintai mukmin yang kuat, Allah mencintai orang yang baik. Kalau ini lebih detail siapa orangnya, maka aku akan memberikan bendera kepemimpinan besok kepada seseorang yuhibbullah wa yuhibbuhullah, kepada seseorang yang mana dia mencintai Allah. Bukan sampai di situ, Allah juga mencintainya. Subhanallah. Kalau mencintai Allah ini dari sisi kita berupaya berusaha untuk mencintai Allah. Namun yang luar biasa, ketika Allah mencintai hambanya, sebagaimana mukmin yang kuat tadi lebih Allah cintai. Ini bendera besok saya kasihkan kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan juga dia dicintai atau Allah mencintainya. Kira-kira kalau kita kayak gini, Pak, ada yang bilang ke kita besok akan ditunjuk seseorang yang mana dia paling diberikan penghargaan, yang paling bagus kinerjanya di PT Pertamina ini. Akan ada 2 orang. Kira-kira kita besok ngarapin gak, Pak? Kita ngarapin gak besok? Ngarapin gak? Ngarapin. Karena akan dapat bonus dan bonus. Dan begitu juga para sahabat ketika Nabi katakan besok aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dia dicintai oleh, yang dia mencintai Allah, bahkan Allah mencintainya. Ketika malam hari semua para sahabat berharap bahwasanya dialah yang akan diberikan bendera tersebut oleh siapa? Rasulullah SAW. Nabi berikan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Dan kisahnya selanjutnya pada kisah perang Khaybar. Ini menunjukkan Allah mencintai. Dan salah satu yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang kuat, mencintai mukmin yang kuat.
Kita tertarik nggak Pak kalau dicintai oleh Allah? Kalau ada daya tarik kita, daya keinginan kita, paling tidak ini ada keinginan. Walaupun belum ada perjuangan, paling tidak ada keinginan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, pasti hidup ini tenang. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, pasti hidup ini tahu dan sadar apa tujuannya. Apakah tujuannya dunia ini, ataukah dunia ini sebagai jembatan menjadi tujuan utama akhirat? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis ini, mukmin yang kuat mereka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih Allah cintai. Maka yang di sini yang dimaksud mukmin yang kuat itu apa kira-kira? Apakah yang kuat fisiknya? Apakah yang kuat dari sisi finansial, sisi dari kuat jabatan, sisi kuat daripada wewenang, sisi kuat daripada hal-hal yang lainnya, ataukah yang dimaksud dengan sisi kuat yang utama ini apa di sini? Sisi yang kuat yang utama yang dimaksud di dalam hadis ini yaitu kuat dari sisi keimanan. Mukmin yang kuat yaitu kuat keimanannya kepada Allah, kuat keyakinannya kepada Allah, kuat kebergantungan hatinya kepada Allah. Maka inilah yang lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang di bawahnya yang lemah. Berarti kuat di sini adalah kuat keimanannya kepada Allah. Karena sebagian anak muda itu salah menafsirkan pakai hadis ini, mukmin yang kuat, ayo kita olahraga, tapi sholatnya pas waktu zuhur labrak. Nah, ini salah. Kuat yang pertama adalah kuat karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat keyakinannya, kuat kebergantungan hatinya kepada Allah. Inilah yang paling Allah cintai, yang lebih Allah cintai. Kita tahu Pak Abu Bakar radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakr bi kasri salatin wa rasiyah, walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Bahwasanya Abu Bakar itu tidak mendahului level-level sahabat lainnya dengan banyaknya sholatnya, dengan banyaknya puasanya. Akan tapi dia mendahului sahabat-sahabat yang lainnya dari keutamaan. Kenapa? Karena keimanan yang menghunjam dan tertancap kokoh di dalam hatinya. Kalau kita lihat sahabat yang lain sholatnya, qiyamul bagaimana? Panjang juga. Sedekahnya bagaimana? Panjang juga. Kemudian amalan-amalan yang lainnya juga sama dikerjakan. Namun yang menjadikan Abu Bakar lebih unggul yaitu dengan iman yang tertancap kokoh di dalam hatinya. Ini dasar utama. Ketika tertancap kokoh keimanan di dalam hati Abu Bakar, maka berikutnya totalitas. Umar katakan, Umar kita tahu Pak, kalau dari bilang Umar maka julukan lanjutnya apa? Al-Umar Al-Faruq, membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar berapa tahun memegang kepemimpinan? Lebih dari 2 tahun, kurang lebih 10 tahun lebih. Abu Bakar cuma 2 tahun, tapi mana yang lebih utama? Semua sepakat kita kaum muslimin, para ulama, bahwasanya Abu Bakar lebih utama. Kata Imam Muzani, bukan karena dia memperbanyak atau lebih banyak sholatnya, atau lebih banyak puasanya, amalan-amalan yang lainnya, akan tapi dia lebih unggul karena keimanan yang tertancap, yang terhunjam, yang berdiri kokoh di dalam hati. Ini mukmin yang kuat. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kekuatan iman ini Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu hari sebelum Abu Bakar datang, Umar mengatakan ketika Nabi mengajak siapa yang mau bersedekah ini buat peperangan, buat melawan musuh, siapa yang mau bersedekah, datanglah Umar. Umar mengatakan saya datang dengan setengah harta saya. Kayaknya kali ini kalah nih Abu Bakar. Kalah nih Abu Bakar amalnya. Tapi utama tadi, pertama adalah karena keimanan yang menghunjam di hati. Kemudian Umar mengatakan kalah ini Abu Bakar. Umar bawa apa? Kepada Nabi, Umar bawa setengah daripada hartanya. Wah, kalau kita berat, kita belum sanggup. Kenapa? Karena
tipisnya keimanan atau kurang kokohnya keimanan berada di dalam hati kita. Kita lebih bersandar kepada dunia ini, lebih banyak bersandar kepada dunia ini dibandingkan untuk menuju akhirat. Akan tapi Abu Bakar dan Umar membawa setengah dari hartanya. Wah, kalah nih Abu Bakar nih. Kemudian tiba-tiba datang Abu Bakar. Apa yang dibawa oleh Abu Bakar, Pak? Apa yang dibawa? Seluruh hartanya. Wah, dia gak pikirkan hidupnya, dia gak takut. Dia tahu tujuan dia adalah Allah. Dia gak takut. Ketika datang kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia katakan, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Luar biasa. Keimanan inilah yang menghunjam di dalam hati seorang, mengokohkan jiwanya, menjadikannya lebih yakin, lebih dekat, lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, tak mungkin aku bisa mengalahi atau mendahului Abu Bakar. Subhanallah. Maka yang pertama adalah yang maksud utama di dalam hadis ini maknanya adalah kekuatan iman. Kekuatan iman seseorang, maka mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat imannya. Kemudian juga mencakup daripada kuat imannya, dasar utamanya adalah kuat iman. Kemudian mencakup daripada ini juga kuat ketaatannya kepada Allah. Dasarnya iman Pak ya, tetap ada keimanannya, kemudian ditambah kuat ketaatannya kepada Allah. Maka ini mukmin yang Allah cintai juga, kuat ketaatannya kepada Allah. Maka ibadah salat 5 waktunya terjaga. Kemudian juga hubungannya kepada orang tuanya, amalan-amalan wajib dia jaga. Kemudian juga kuat ketaatannya, hal-hal yang Allah haramkan dia juga kuat untuk menahannya. Maka kuat ketaatannya kepada Allah, kuat dia jaga ibadah 5 waktunya. Maka juga ditambah lagi, yaitu kuat ibadahnya, banyak ibadahnya dia tambah lagi. Sebagaimana di bulan Syawal ini ada kewajiban apa Pak? Maaf, bukan kewajiban, ada perintah Pak di bulan Syawal ini, puasa Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah ini ganjarannya apa? Dalam hadis riwayat Muslim, ganjarannya seakan puasa 1 tahun penuh. Banyak nggak orang-orang atau kaum muslimin yang nggak mampu puasa Syawal? Banyak. Padahal baru aja dia puasa 30 hari. Puasa 6 hari nggak mampu. Maka yang kuat ketaatannya kepada Allah, terutama yang pertama adalah ibadah yang wajib, kemudian dengan ibadah yang sunnah, ini lebih Allah cintai. Ini yang puasa Syawal dan yang terpenuhi biasanya kena penyakit apa? Kena jebakan syaitan, yaitu jebakan yang namanya at-taswif. Apa Pak at-taswif? Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apa itu at-taswif? Apa itu at-taswif? Ustaz, kami taunya at-taswif Ustaz. Masjid at-taswif. At-taswif pakai qaf. Artinya masjid pemasaran. Taswif itu diambil dari suq. At-taswif, atau bisa juga kerinduan, bisa juga maknanya. Tapi ini pakai fa, at-taswif. Apa artinya? Saufa, menunda-nunda, entar dan entar. Masih 5 Syawal, lontongnya masih banyak, makanannya masih banyak, mubadir, masih banyak tamu. Kita pergi dulu cepet-cepet banget kan masih panjang. At-taswif ditunda-tunda. Maka ujung-ujungnya akhirnya tidak ada kesempatan. Mungkin sekarang sudah berada pada 25 Syawal. Ujung-ujungnya kalau gak dapat Syawal, jawabannya cuma seperti ini. Kan cuma ibadah sunnah. Setan langsung pasang jurusnya. Pertama dia tunda-tunda, ujung-ujungnya gak dapat, cuma dia bilang ini, kan cuma ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Gimana sih kamu bro? Ini ditunda-tunda. Ini bukan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat adalah bersegera di dalam kebaikan. Kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada hambatan, dia segera. Kalau tidak ada untuk dia segera berpuasa sunnah. Di samping dia yang pertama adalah menjaga ibadah-ibadah yang wajibnya. Maka syaitan mulur-mulur terus. At-taswif, ditunda-tunda, mentar dan entar, menunda-nunda kebaikan.
Maka jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, orang yang terkena jebakan syaitan ini, jebakan iblis ini, yang dikatakan oleh Anas bin Malik bahwasanya at-taswif jundun min junudil iblis, bahwasanya menunda-nunda kebaikan itu termasuk daripada senjatanya iblis. Maka siapa yang sering terkena penyakit ini bukan termasuk mukmin yang kuat, yang Allah lebih cintai. Maka yang pertama termasuk dari bagian daripada kekuatan iman, yaitu kekuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga termasuk kekuatan di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya Allah katakan kepada orang yang beriman ini, yaghuddu min absarihim, suruh tundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Begitu juga ayat selanjutnya dalam surat An-Nur, setelah Allah perintahkan orang mukmin, Allah perintahkan mukminat, tundukkan pandangan, jaga kemaluan, jaga kesucian. Maka mukmin yang kuat, mukmin juga yang bisa menundukkan dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jangan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kekuatan yang terkandung di dalam keimanan, yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih cintai, yaitu kekuatan harta. Jadi kalau ada keimanan di dalam hati seorang mukmin yang kuat, kemudian juga dia memiliki harta, yang mana harta tadi menjadi prioritasnya adalah akhirat, menjadi prioritasnya adalah ketakwaan dan kedekatan kepada Allah, maka ini termasuk mukmin yang kuat. Enggak semuanya harus jadi ulama. Siapa yang jadi saudagar yang bisa dengannya menginfakkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, untuk mengadakan kajian atau tabligh akbar, untuk menyadarkan manusia untuk Allah? Siapa yang menjadi saudagar kaya sebagaimana kayanya Utsman bin Affan yang menginfakkan sekian daripada untanya ketika pada peperangan Mu'tah, yang menginfakkan dinar atau dirhamnya untuk agama Allah? Kuat imannya, kemudian disertai kuat hartanya, kuat kekayaannya. Allah dan Rasulnya tidak mencela kekayaan. Yang dicela kekayaan kalau tujuannya dunia, kalau kekayaan tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah orang yang kaya. Subhanallah. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuatan iman tadi juga ada di dalamnya kekuatan harta. Maka itu juga Allah cintai bila mana harta tersebut menjadi prioritasnya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan di dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Takutlah orang-orang yang kalau sepeninggalan mereka meninggalkan keturunan atau anak-anak atau keluarga yang mereka lemah dari sisi harta. Khafu alaihim, dalam mereka ada rasa was-was terhadap mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Artinya upaya, kalau kita ingin kaya, akan tapi kekayaan kita tujuannya adalah Allah, agar anak kita tidak meminta-minta, agar nanti keturunan kita mereka bisa menggunakan harta tersebut untuk ketakwaan kepada Allah, untuk ibadah haji butuh harta, butuh, untuk ibadah umrah butuh harta, butuh, untuk biaya pendidikan butuh harta, butuh. Maka ini keimanan yang kuat yang disertai di dalamnya juga kekuatan harta. Bukan hanya hartanya saja yang kuat atau orang kaya, akan tapi harus ada dasar utamanya, ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang berkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencakup pada poin ini, yaitu kekuatan di dalam fisik, yang mana fisik tersebut dia gunakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat fisiknya itu sehat fisiknya, maka dengannya dia gunakan untuk berjihad, dia gunakan untuk salat lebih panjang, dia gunakan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai.
maka ini mukmin yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dasar utamanya adalah apa? Mukmin yang kuat itu mukmin yang kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disertai di dalamnya bisa dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ilmu yang bermanfaat, di dalam harta dan kekayaan, dan juga di dalam fisiknya. Maka kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin yang dicintai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada upaya dan usaha yang dilakukan sehingga dengannya membuahkan hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan manfaatnya kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan mudahkan jalan kami untuknya, dan Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk dan agar kita lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi